Hai semuanya, di video kali ini kita bakal bahas matematika beberapa soal tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama kita harus mencari nilai dari kosinus 195 derajat. Sudut 195 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa. Nah, tapi kita bisa gunakan sudut istimewa nih, bantuan sudut istimewa. Caranya gimana? Kita cari dua pasangan nilai sudut istimewa yang kalau kita operasikan dengan penjumlahan atau pengurangan bisa menghasilkan 195. Berapa ya kira-kira? Pertama, sudut istimewa yang belakangnya satuannya 5, itu kan ada 45, kemudian ada 135, terus ada 225, dan seterusnya gitu kan. Nah, kita tinggal pilih salah satu aja nih. Kira-kira misalnya kita ambil 135 deh ya, yang mendekati ke 195. Dari 135 supaya jadi 195 kira-kira ditambah berapa ya? Ditambah 60 ini bisa menghasilkan 195. Nah, berarti di sini kita pakai dua sudut yaitu 135 sama 60. Gimana kalau kita pakai yang 45? Coba ya. Berarti kurang lebih ini akan kita jumlahkan dengan 150. Terus kalau pakai yang 225 berarti tinggal kita kurangkan 30 ya, supaya jadi 195. Nah, dari ketiga pasangan ini tinggal kita pilih saja mana yang mau kita pakai. Yang pasti kalau kita perhitungannya benar, nanti jawaban dari ketiga pasangan ini bakal sama kok. Tenang aja. Akan kita pakai di sini yang pertama aja ya mungkin ya. Kita ambil yang 150 ditambah 45 derajat. Boleh dibalik? Boleh-boleh aja sih. Nanti hasilnya bakal sama kok harusnya ya. Kosinus 195 derajat kita tulis menjadi kosinus 150 derajat ditambah 45 derajat. Jadi dibentuk dari kedua sudut dijumlahkan. Berarti di sini kita bakal pakai rumus jumlah dua sudut untuk kosinus tentunya ya. Kosinus A ditambah B. Berdasarkan rumusnya, kosinus A ditambah B sama dengan kosinus A dikali kosinus B, kemudian dikurangi nilai sinus A dikali sinus B. Di mana berarti A-nya adalah 150 dan B-nya 45 derajat ya. Tinggal kita substitusi cos 150 derajat dikali kosinus 45 derajat dikurangi sinus 150 derajat dikali sinus 45 derajat. Oke, kosinus 150, sudut 150 ada di kuadran 2. Maka di sini nilai kosinusnya negatif. Setengah akar 3, kemudian kosinus 45 setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikurangi sinus 150 ini sama dengan nilai sinus 30 derajat pada kuadran 2. Berarti setengah dikali sin 45 derajat setengah akar 2. Nah, tinggal kita operasikan dengan perkalian. Berarti di sini masing-masing kelompoknya. Kita kalikan pecahannya dulu ya. Negatif setengah dikalikan dengan setengah. Maka jadi negatif 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Kemudian kita kalikan yang di dalam akarnya. Akar 3 dikali akar 2. Berarti 3 kali 2, 6. Maka jadi akar 6. Dikurangi sama pecahan dulu setengah kali setengah. Jadi 1/4. Kemudian akar 2. Terus di sini nilainya sama-sama negatif kan. Supaya jadi positif kita kalikan negatif kedua sukunya. Jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4
akar 2. Nah, sebenarnya sampai sini udah benar, tapi kalau lebih sederhana lagi bentuknya, ini kan sama-sama mengandung 1/4 di kedua sukunya ya. Berarti kita keluarkan 1/4, kemudian kita pakai kurung. Suku yang pertama berarti 1/4 kali akar 6, terus suku yang kedua 1/4 kali akar 2, berarti tinggal kita tulis akar 2-nya. Nah, ini dia hasil dari atau nilai dari kosinus 195 derajat. Soal kedua, di sini diketahui cos 2 theta sama dengan negatif 28/100. Kemudian ditanyakannya cos theta. Oke, berarti di sini kita punya informasi cos 2 theta berarti ini sudut ganda atau sudut rangkap ya. Maka yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini tentunya adalah rumus sudut ganda, khususnya untuk yang kosinus 2 theta. Kan ada 3 pilihan rumus ya, ada yang mengandung sin, ada yang mengandung cos, dan juga ada yang mengandung cos sama sin. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari kosinus theta, berarti kita pakai yang mengandung cos. Rumus nilai kosinus sudut ganda ini sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Kita akan pakai rumus yang ini karena kita harus mencari cos theta. Kita substitusi saja ke rumusnya. Diketahui kan nilai sudut gandanya, nilai kosinusnya negatif 28/100. Terus ini nanti cos theta yang kita cari, berarti kita biarkan dulu 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Kita pindah ruas ya. 2 cos kuadrat theta kita buat jadi sama dengan min 28/100. Nah, min satunya kita pindahin ke sebelah kiri jadi plus 1 ya kan. Nah, supaya bisa kita operasikan, kita buat satunya menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan negatif 28/100. Berarti ini kita ubah jadi 100/100 ya kan, ini nilainya 1. Ditambah negatif 28/100 sama dengan 2 cos kuadrat theta. Kita selesaikan, ini kan sama dengan 100 dikurangi 28 ya. 72/100 sama dengan 2 cos kuadrat theta. Selanjutnya kita bagi 2 kan kedua ruasnya. Yang sebelah sini kita bagi 2, sebelah sini juga kita kali dengan 1/2 berarti. Itu kan biar sama. Oke, 2 bagi 2, 1, berarti tinggal cos kuadrat theta sebelah kanan. Kemudian ini kita bagi 72 dibagi 2, 36/100. Nah, di sini kita dapat ya kosinus kuadrat tetanya 36/100. Berarti di sini untuk mencari cos theta ya, cos kuadrat theta kita dapat 36/100. Kemudian cos theta berarti kita akarkan 36/100 ya kan. Pembilangnya kita akarkan berarti akar 36 6, akar 100 10 ya. Nah, ternyata nilai kosinus tetanya adalah 6/10 gitu. Terima kasih sudah menonton.